itu seperti menunaikan ibadah haji. Taman hijjatuhu, sempurna nilai hajinya di hadapan Allah. Ini namanya haji paket hemat. Enggak perlu waiting list nunggu puluhan tahun, enggak perlu pergi ke Saudi Arabia, enggak perlu keluar biaya ratusan juta, enggak perlu ninggalin keluarga puluhan hari lamanya. Cukup setiap mendengar ada kajian di masjid, luangkan waktu, mantapkan niat, langkahkan kaki, maka keluar dari majelis itu kita mendapatkan pahala yang sangat mulia. Mohon maaf, tidak semua orang yang pergi ke Saudi Arabia keluar biaya ratusan juta, puluhan hari ibadahnya, pulang dapat titel mabrur. Gak semuanya. Tiap tahun yang berangkat haji terus meningkat, tapi tiap tahun yang dapat label haji mabrur makin langka di negeri. Betul? Maka bersyukur hari ini Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala haji. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bisa kita dapatkan pahala haji ini tanpa bersusah payah. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika labbaik. Izinkan saya mengajak semuanya, kita ucapkan ribuan terima kasih yang kedua kepada siapa? Kepada yang menjadi sponsor, membiayai, memfasilitasi safari saya bulan ini di Lampung dan sekitarnya. Bulan kemarin saya dibawa 1 bulan di Sumatera Selatan. Bulan sebelumnya di Bengkulu. Bulan sebelumnya di Bangka. Bulan ini di Lampung. Bulan besok di Belitung. Bulan berikutnya di Kalimantan. Full sampai 1 tahun ke depan. Hari ini saja ada 4 atau 5 acara. Ini acara yang pertama. Dari sini saya ditunggu Kapolda dengan segenap jajarannya. Dari situ meluncur 2 jam ke Kota Bumi. Acara siang dan nanti berakhir nanti malam. Bu, yang menghadirkan saya bukan Gubernur Lampung, bukan Bupati, bukan Wali Kota, bukan orang paling kaya di Lampung ini. Yang menghadirkan saya anak-anak muda. Mereka muda usianya Pak, luar biasa jihadnya. Mereka jiwa mudanya sedang bergelora, ingin jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Mereka ingin menyenangkan hatinya Rasulullah lewat dakwah-dakwahnya. Bapak Ibu, kalau dulu pernah nggak mendengar istilah AMD, ABRI, masuk desa? Anak-anak muda ini sudah 7 tahun Pak bikin program namanya UMD, Ustadz Masuk Desa. Saya salah satunya yang sering jadi korban mereka. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah, masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah, masuk desa, keluar desa. Saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu saya dikirim mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa orang hutan. Siapa yang bilang orang hutan? Saya laporkan ke Polsek. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Semua biaya untuk menghadirkan ustadz ternama dari ibu kota ke pelosok negeri ini, semua biaya yang nanggung anak muda itu semua, termasuk acara subuh ini.
tanya di KM masjidnya, 1 rupiah pun tidak dibebankan syarat apapun untuk menghadirkan saya Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta. Maaf, kalau mau undang pribadi mahal terus. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Kalau saya mah nggak pernah mikir bayaran, nggak pernah. Orang telepon saya, Ustaz bisa mengisi ke tempat kami? Saya jawab bisa dengan izin Allah. Sedikit pun saya tidak pernah mikir bayaran. Kenapa? Biarkan panitia yang memikirkan. Saya kan bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, tugas panitia mikir. Tapi pagi ini panitia gak usah mikir. Anak muda ini semua yang sedang memikirkan tiket pesawatnya, hotelnya, mobil sewa jemput antar ustadznya, makan minumnya, semua mereka yang mikir. Ayo, nikmat apa lagi yang sudah kau dustakan? Pagi ini saya dihadirkan di sini gratisan, rugi betul yang nggak mau hadir hari ini. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Belum tentu bisa melihat dan mendengar tausiah saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat di TV kan. Saya juga sering lihat ibu-ibu dari TV. Mau undang ustadz manapun dari Jakarta, saya pastikan mahal. Panitia, oh pernah. Tahun berapa? Oh, mau undang siapapun, panitia siapkan tiket ustadz dan rombongan. Pulang pergi mahal pak. Saya kalau kemana-mana keliling Indonesia nggak pernah saya pergi sendirian, nggak pernah. Kemana-mana saya berdakwah nggak pernah. Saya bawa gerbong. Kemana-mana saya dakwah, saya bawa gerbong. Saya bawa gerbong. Saya panggilkan salah satu gerbong saya. Kemana-mana saya berdakwah, saya mau asisten-asisten pak. Salah satunya yang langsing ini pak. Tiket pesawat saya saja mahal, apalagi tiket makhluk ini. Model begini kalau diajak naik pesawat tekor panitianya pak. Tiketnya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya kasihan kalau dia ikut saya berdakwah ke pelosok negeri, nggak ada pesawat besar, adanya transit. Di mana-mana kalau pesawat itu transit, kecil ukuran pesawatnya, sempit dong kursi di dalamnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan makhluk ini. Waktu itu dia duduk terjepit, terlimpit dan tersiksa. Tapi untung ada salah seorang pramugari cantik cerita. Pramugarinya nggak tega pak, lihat asisten Ustadz Al-Habsyi duduk terjepit dan tersiksa. Pramugarinya mendekat lalu menawarkan solusi yang sangat indah. Pramugarinya berkata, abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat lo, masalah buat gue. Tiket saya dan rombongan pulang pergi yang bayar komunitas anak muda ini. Panitia 1 rupiah nggak dibebankan. Hotel saya di Santika, yang bayar mereka. Panitia nggak diminta 1 rupiah pun. Mobil yang tadi nantar saya, Innova Zenith, itu yang bayar sewa mereka. Panitia nggak dibebankan sewa mobil jemput antar ustadz. Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Jadi panitia pagi ini nggak usah repot-repot, nggak usah repot-repot nyiapin makanan, nggak usah, bungkus aja. Biaya makan saya mahal, apalagi biaya makan asisten saya. Model begini pak, MBB lewat. Jangankan urusan makan, urusan minum saya dengan dia beda. Saya minum botol, dia galon. Bahkan
Maka pagi ini panitia nggak usah ngasih saya 1 rupiah pun. Betul-betul saya dihadiahkan oleh mereka, anak-anak muda yang hebat ini, untuk semua warga yang ada di sini. Sekali lagi, nikmat apa yang sudah engkau dustakan? Wabi ayyi ala rabbikuma. Siapa anak-anak muda ini? Berawal dari kota Riau, berawal dari anak muda dari kota Riau, merangkul anak muda dari Lampung, Palembang, Jambi, Medan, Aceh, Padang, Sulawesi, bahkan Kalimantan. Mereka membangun satu kekuatan. Mereka namakan komunitas Riau Indonesia Mengaji. Saya panggilkan salah seorang dari mereka, kita sambut dengan takbir. Takbir! Saya titip pesan, kalau lagi di masjid, masjid ini rumah Allah, jangan tepuk tangan sampai bengkak-bengkak tepuk tangan, tidak dapat pahala apa-apa. Lebih baik energi yang dipakai tepuk tangan alihkan dengan ucapan takbir. Likulli takbiratin sadaqah. Kata Nabi, setiap ucapan takbir keluar dari mulutmu 1 pahala sedekah kau kantong. Tepuk tangan tidak dapat pahala, teriakan takbir mendatangkan pahala. Kejar yang ada pahalanya. Takbir! Jangan letoy. Masa kalah dengan nenek-nenek? Ada di satu pengajian saya tabligh akbar, di depan saya ada nenek-nenek, usianya boleh tua, semangatnya ngalahin orang muda. Nenek-nenek itu begitu saya ajak jamaahnya bertakbir, dialah yang paling keras suara takbirnya, dia yang paling dahsyat ekspresinya, sampai dia nggak sadar gigi palsunya lepas. Takbir! Inilah anak muda yang luar biasa, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Bukan hanya saya, banyak ulama ternama yang mereka kirimkan ke pelosok negeri ini. Maka Bapak Ibu doakan mereka, mudah-mudahan mereka istiqamah dalam dakwanya, dan kita ucapkan kepada mereka jazakumullah ahsanal jaza, ribuan terima kasih yang sudah menghadirkan saya hari ini. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita akan saksikan sekilas siapa komunitas Riau Indonesia Mengaji, apa jihad dan kontribusinya buat bangsa ini. Kita saksikan sama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah dimanapun berada, kami dari